Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar semuanya ya Bapa menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar Tuhan, sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan. Berikan pengertian pewahyuan yang baru untuk kami ini menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar dari kemarin apa yang salah satu diajari sama Pastor Samson Dabas. Ada Shekinah Glory, ada Omnipresent ya saudara, dan ada Mobile Glory. Shekinah Glory itu atmosfer kemuliaan Tuhan. Ketika kita ada di tengah-tengah ibadah ya saudara-saudara, Shekinah Glory itu kita boleh rasakan lewat pujian penyembahan yang kita lakukan. Tapi bukan saja itu, Pastor Dabas bilang ada omnipresent. Setelah ibadah juga kita ngalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita pribadi, masing pribadi. Bukan cuma di tengah-tengah ibadah ya saudara, dalam kehidupan hari-sehari dalam pribadi setiap kita. Dan ada mobile glory ya saudara, adalah kemuliaan Tuhan yang bergerak ya saudara lewat hidup saudara dan saya. Kita belajar dari Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu ya saudara. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita bergerak, Tuhan mengetahuinya. Tuhan melihatnya ya saudara. Karena tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Karena Tuhan Yesus adalah kunci Daud. Yang sudah dibuka tidak ada yang dapat bisa menutup. Yang sudah tertutup tidak ada yang dapat membuka. Ya saudara, aku Tuhan yang telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nanti kita belajar pintu apa ya saudara-saudara. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan saudara saya dan saya ini terbatas ya saudara. Terbatas dan sangat terbatas. Karena Tuhan yang melakukan dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita dimampukan. Secara manusia kekuatan kita tidak seberapa. Namun ketika saudara dan saya menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku, pintu itu sudah dibuka buat saudara dan saya. Karena Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa, tetapi ketika saudara dan saya menurut firman Tuhan, mentaati dengan kesetiaan, dan engkau tidak menyangkal namaku, menjadi pengikut Kristus. Belajar dari terjemahan sederhananya ya saudara. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatan kalian untuk bertahan sangat terbatas ya saudara. Kita tahu kesukaran yang akan kita hadapi itu membuat saudara dan saya ini punya persiapan. Dan Tuhan tahu kita harus bertahan. Dan ketahanan kita itu sangat terbatas. Tetapi kalian tetap mengikuti ajaranku. Ketika saudara dan saya mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, mentaati dengan setia dan melakukannya, dan tidak menyangkal bahwa kalian adalah pengikutku. Karena itu lihatlah, aku sudah membuka pintu, yaitu kesempatan bagi kalian
supaya kalian memberitakan tentang aku. Dan siapapun tidak bisa menutup pintu kesempatan. Amin ya saudara-saudara. Tuhan sudah membuka pintu, yaitu kesempatan untuk saudara dan saya supaya memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang kebenaran. Karena waktu ini adalah waktu yang Tuhan berikan buat saya. Di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini kita tahu kesulitan-kesulitan itu akan semakin tambah nyata ya saudara, yang terjadi di seluruh dunia. Tapi Tuhan bisa membedakan saudara dan saya karena kita ini adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Dan bagian saudara dan saya ini memberitakan tentang Tuhan. Itulah bagian saudara dan saya untuk kita lakukan. Menjadi orang yang membawa kemuliaan yang bergerak ya saudara-saudara. Ketika orang melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara dan saya. Ada orang yang melihat sesuatu yang enggak sama. Mungkin ada di komunitas, mungkin ada di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan. Kita ini menjadi orang yang berbeda. Bukan saja kita mau yang dibedakan oleh Tuhan. Seperti Goshen itu ya saudara, dibedakan oleh Tuhan. Tapi hidup saudara dan saya juga adalah orang yang berbeda. Tidak sama dengan apa yang dunia sedang kerjakan. Dan inilah bagian saudara dan saya. Mari sama-sama memberitakan tentang aku. Ini Tuhan mau ya saudara-saudara. Untuk kita ini menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya saudara dan saya ini harus menjadi garam dunia. Kalau garam masukin ke masakan itu memang gak kelihatan, garamnya gak kelihatan, tapi masakannya jadi enak ya saudara-saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kita harus memberikan cita rasa di tengah-tengah komunitas dimanapun Tuhan tetapkan. Jangan kita menjadi batu sandungan ya saudara-saudara. Tapi kita ini kalau ada kamu itu jadi berbeda gitu ya saudara-saudara. Ada kamu ini jadi kita semangat. Ada kamu ini membawa kemuliaan Tuhan. Orang yang melihat, bukan kita yang mempromosikan diri ya saudara-saudara. Garam itu gak kelihatan. Sekalipun kita ini menjadi hamba Tuhan. Hamba yang selalu mempunyai pengabdian untuk melayani Tuhan. Sekalipun itu tidak kelihatan. Sebagai pendoa syafaat mungkin juga itu cuma di belakang layar ya saudara-saudara. Enggak kelihatan tapi itu diperhitungkan Tuhan juga. Garam itu memberi cita rasa. Kehadiran saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan. Tapi garam itu bisa dirasakan. Kalau masakannya kurang garam, itu sekalipun ayamnya banyak, dagingnya banyak, sayurnya banyak, kuahnya banyak, masih tetap kurang asin gitu ya saudara. Masih ada yang kurang. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita ini menjadi garam dunia, kita ini bisa memberi cita rasa. Dimanapun komunitas Tuhan tetap tempatkan untuk saudara dan saya. Karena kita ini adalah orang yang berbeda ya saudara. Membawa kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tidak menjadi batu sandungan. Tapi kita memberi cita rasa dimanapun Tuhan tetapkan. Lanjut ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara dan saya ini
sejauh-jauhnya kita ada ya saudara, orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dimanapun Tuhan tetapkan, ada Tuhan dalam orang ini. Orang akan melihat orang ini berbeda, orang ini memancarkan terang karena kita punya pelita ya saudara-saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada Tuhan yang menerangi seluruh kegelapanku, dan Tuhan itu yang menerangi segala kegelapan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Kita ini pelita berjalan ya saudara-saudara, bukan pelita yang cuman ditaruh sebagai pajangan, tapi hidup saudara dan saya ini belajar sama-sama ya saudara. Saya pun belajar menjadi pelita yang menyala, pelita yang berjalan, sehingga orang dimanapun melihat saudara dan saya, orang ini berbeda. Ada terang Tuhan terpancar dalam hidup setiap kita lewat perkataan, perbuatan, apapun yang kita kerjakan. Itu Tuhan bilang tadi, tidak ada yang tersembunyi ya. Semuanya kelihatan di mata Tuhan. Jadi kita belajar sama-sama, dimanapun Tuhan tetapkan, pancarkan terang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Lanjut 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya saudara, lewat hidup saudara dan saya, kita ini menjadi mobile glory. Kemuliaan Tuhan yang berjalan karena kita ini melakukan bagian kita, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan mau. Memuliakan nama Tuhan seperti yang Tuhan mau. Saya pun belajar, belum sempurna ya saudara, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi kita belajar dari hari ke hari apa yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Hendaknya terangmu, terang saudara dan saya ini bercahaya di depan orang ya saudara. Orang bisa melihat tanpa kita promosikan diri sendiri, tapi orang bisa melihat ada terang Tuhan menyala dalam hidup saudara dan saya. Karena ada terang dunia, Yesus Kristus Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga orang bisa melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga lewat hidup saudara dan saya. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita adalah suratan yang terbuka ya saudara-saudara. Dimanapun kita Tuhan tempatkan, orang bisa melihat siapa saudara dan saya. Lanjut. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Apa yang Tuhan mau ya saudara, di dalam hati setiap kita ini tertulis, biar kita juga melakukan dengan segala ketaatan dan kesetiaan, menjadi pengikut-pengikut Kristus untuk memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang lawatan Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu lawatan saudara. Mungkin dunia sedang berbicara tentang kesukaran demi kesukaran, tetapi kita adalah orang-orang yang berbeda. Karena ada Roh Allah yang membuat saudara dan saya ini menggerakkan, ayo kerjakan bagian kita untuk boleh memenangkan banyak jiwa, untuk boleh mendatangkan lawatan dimanapun saudara dan saya ini ditempatkan. Karena Roh Allah itu yang bekerja dalam hidup saudara dan saya, bukan dengan kekuatan kita ya saudara. Roma 12 ayat 2 bagus. Kita belajar sama seperti ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita mau hidup kita ini terus dikoreksi, saudara-saudara. Terus mengadakan perubahan demi perubahan. Terus mau diajar dan mau belajar, ya saudara. Bukan cuma mau dengar saja, tapi kita juga mau belajar bagaimana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna menurut Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita belajar dan belajar, ya saudara. Ayo, tambah hari tambah berkenan, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah sempurna, seperti yang Tuhan mau. Jadikan hidup saudara dan saya ini orang-orang yang bukan saja mentaati apa yang Tuhan mau, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, tetapi biarlah ada pintu-pintu yang sudah terbuka buat saudara dan saya, mendatangkan lawatan, mendatangkan kemuliaan untuk jiwa-jiwa itu boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Karena saudara dan saya ini adalah kemuliaan Tuhan yang bergerak dimanapun Tuhan tetapkan. Ada terang dunia, ada garam dunia, ada suratan yang terbuka dalam hidup saudara dan saya. Sehingga lewat semuanya kehidupan saudara dan saya ini belajar dan belajar menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Biarlah pembelajaran pagi hari ini sama-sama kita belajar yuk. Kita mau menjadi orang-orang yang terus dikoreksi dengan firman Tuhan. Tambah hari, tambah baik, tambah sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tadi dikatakan tentang kesempatan, ya. Tuhan sudah membuka sesuatu pintu, dikatakan, dan pintu yang sudah dibuka oleh Tuhan tidak bisa ditutup oleh yang lain. Nah, dan di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan tadi, pintu itu pintu apa? Pintu kesempatan. Jadi ayo kita mulai memperhatikan akan hal ini, yaitu dikatakan lihatlah, lihatlah ya. Kamu harus benar-benar saat ini memperhatikan Wahyu 3 ayat 8, ini berlaku buat saudara dan saya. Lihatlah, jadi berarti kita harus mata kita memandang dan melihat. Kita punya mata semuanya. Tuhan katakan, aku sudah membuka pintu, yaitu kesempatan bagi kalian. Untuk apa? Kesempatannya untuk memberitakan tentang Tuhan. Dan siapapun tidak bisa menutup pintu kesempatan. Nah, berarti saat-saat ini Tuhan itu sedang membuka pintu kesempatan buat kita itu menjadi saksi. Ini belum waktunya masa kesengsaraan. Ini masa lawatan. Jadi mari kita sama-sama pergunakan kesempatan itu. Tadi sudah diterangkan bagaimana cara kita itu mempergunakan kesempatan, yaitu dengan kehidupan kita. Sampai dimanapun kita berada, itu mengubah suasana, mengubah atmosfer ya. Di mana ada kita, itu berubah semua atmosfer. Saudara, saya ingin menyaksikan sedikit waktu saya masih sebagai notaris ya. Biasanya kalau itu ada yang dinamakan arisan ya, semuanya tahu, kalau apalagi ibu-ibu ini yang namanya arisan tuh udah pasti tahu. Nah, notaris juga ada arisan. Nah, kita kumpul dengan sesama notaris, kadang-kadang kita kumpul dengan notaris di kota Sion, kadang-kadang sampai kabupaten, kadang-kadang sampai wilayah 3, kadang-kadang sampai seluruh Indonesia. Nah, ini kita sedang kumpul dengan semua notaris di kota Cirebon. Nah, biasa kan kalau
Kalau arisan kan tidak mungkin hanya arisan begitu calling, tapi pasti kan kita kumpul. Nah, kumpul terus makan-makan kan. Nah, suatu saat waktu mereka ini sedang bicara perkara yang gak benar lah dapat dikatakan. Begitu saya datang, mereka semua diem. Ya. Mengalihkan pembicaraan itu. Karena mereka merasakan Ibu Nani ini datang gitu. Sehingga mereka itu segan untuk membicarakan perkara yang tidak baik. Karena mereka tahu bahwa saya tidak pernah berbicara hal-hal yang tidak baik. Apalagi di antara teman-teman satu grup ya. Ini walaupun predikatnya notaris, ini kalau sudah kumpul namanya ibu-ibu ya, itu sudah kadang-kadang lost control ya. Bicaranya wis macam-macam, nyerempet sana, nyerempet sini, yang perkara-perkara dari perkara yang jorok-jorok dan sebagainya itu dibicarakan semua. Saya memang mendengar sebelum saya masuk. Tapi begitu saya masuk, mereka terus langsung berubah semuanya. Saudara, saya merasakan inilah yang dinamakan di mana kehadiran kita bisa mengubah suasana. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar kita itu bisa menjadi suatu saksi. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dimanapun juga, kapanpun juga. Kalau ada kesempatan pasti kita akan dapat menjadi saksi. Suatu saat saya pernah pulang dari Jakarta menuju ke Sion naik kereta api sendirian saudara. Pas kereta api itu penuh. Nah sebelah saya itu bapak-bapak. Ya, saya pikir ya wislah gak apa-apa. Saya tuh gak kenal sama si bapak ini. Jadi saya daripada diem-diem saya sudah nyapa dia, bapak tinggal di mana dan sebagainya gitu. Terus gak ada pembicaraan lain. Jadi saya aduh gimana apa yang harus saya lakukan. Kebiasaan saya adalah baca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab, tapi pakai HP ya. Pada saat baca Alkitab, kayaknya bapak itu ngintip gitu. Apa yang saya jadi hati-hati ya saudara. Kalau duduk jejeran sama orang, hati-hati. Jangan suka buka HP yang macam-macam, diintip ternyata saudara. Jadi orang sebelah kita tuh bisa ngelihat apa yang kita sedang lakukan. Jadi kudu hati-hati ya. Jadi dia ngomong gini, akhirnya dia ngomong, ibu orang Kristen ya. Saya kaget ya. Saya bilang oh ya pak, saya gitu. Bukan Kristen, ibu orang Nasrani gitu. Ibu orang Nasrani ya. Oh iya pak. Kalau bapak saya orang Katolik. Ternyata dia orang Katolik. Nah dari pembicaraan ini akhirnya kita bisa nyambung lagi pembicaraan. Nah salah satu hal kita tahu, dimanapun juga kita tuh ketahuan. Saudara, ketahuan. Suatu saat saya itu mau belajar berenang ya. Saya malu, wah belajar berenang, nggak bisa berenang, sudah tua nggak bisa belajar berenang. Saya cari waktu yang agak siang sekitar jam 2, jam 3 pulang dari kantor, saya mau belajar berenang. Saya pikir belajar berenang jangan di kota, nanti banyak ketahuan orang. Saya akhirnya pergi ke di atas di daerah gunung sana Sangarurep gitu. Saya tuh baru nyemplung saudara, belum sampai belajar masih di pinggiran. Tiba-tiba ketika ada orang, lah Ibu Nani lagi belajar berenang. Aduh saya bilang Tuhan, dimanapun juga tuh orang tuh tahu. Jadi kita harus belajar, kita itu seperti akuarium ya. Jadi hati-hati. Kalau kita tindakan dan perbuatan kita harus menjadi suatu cermin. Biarlah mobile glory itu apa tadi ya, itu meliputi hidup kita. Dimanapun juga kita berada, kita benar-benar mobile glory itu kelihatan gitu. Sebab kalau misalnya pas kita melakukan suatu tindakan yang tidak benar, ternyata ada orang yang ngerti.
Mereka akan ngomong, loh orang Kristen kok kayak begitu. Ya. Jadi benar-benar kita harus di mana ada kesempatan yang sudah terbuka, ya, kita harus dapat mencerminkan bahwa saudara dan saya itu anak Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan firman-Mu, buat kami mengerti Tuhan betapa semua mata tertuju kepada kami. Ini kesempatan untuk kami boleh melakukan tindakan-tindakan yang dinamakan mobile glory, meliputi akan hidup kami, menjadi teladan buat orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan kami tetap mau berdoa ya Tuhan, dalam kehidupan dimanapun juga kami berada saat ini. Tidak ada satupun Tuhan yang kami tidak punya masalah. Oleh karena itu saat ini kami mau mempersembahkan semua masalah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyerahkan semua kepadamu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan tadi, bahwa Engkau punya kekuatan, kekuasaan yang luar biasa, melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami mau bersandar kepadamu, karena kami tahu Engkaulah yang memiliki dan mengendalikan hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Dalam segala kemelut yang ada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kepada Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, roh hikmat, roh kebijaksanaan untuk dapat mengambil semua keputusan untuk menenteramkan keadaan bangsa dan negara kami, untuk membuat perekonomian dalam bangsa ini menjadi stabil Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau berikan hikmat yang berasal daripada-Mu. Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan buat Bapak Presiden kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menolong sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Biarlah Bapak Presiden kami ini Tuhan dan semua stafnya dapat menyelesaikan destiny mereka sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang ke dalam pimpinan-Mu untuk melakukan semua pekerjaan kami dan kesempatan-kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami. Biarlah pengurapan masuk pada mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan Yesus, biarlah benar-benar semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Tuhan, ini tangan kami biar merupakan tangan yang diurapi sehingga apa yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Bersama dengan Engkau Tuhan, semua berkat yang sudah Engkau berikan, pintu yang sudah Kau bukakan tidak akan dapat tertutup kembali. Buatlah kami mengalami kesempatan bukan sekedar menjadi contoh dan teladan untuk orang lain. Berikan kepada kami pintu-pintu kesempatan untuk melakukan terobosan dalam hidup kami. Biarlah kaki kami boleh berjalan Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami hari ini. Biarlah semua apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua karena kami lakukan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.